Nabi Muhammad. Beliau lahir di satu tempat yang bernama desa atau suku Quraisy di Mekah Al-Mukarramah sekarang. Dulu disebut Hijaz. Hadirin, yang kita tahu beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanpa pernah menyebutkan tahun, tapi kita sebut tahun gajah. Padahal beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 bulan April tahun 571, harinya hari Senin. Beliau lahir sudah tidak berayah. Kita tahu sama-sama. Beliau lahir dalam kondisi yang kurang kalau dibilang kurang kaya. Beliau keponakan daripada bangsawan. Beliau berkecukupan dan dicukupi oleh pamannya, oleh kakeknya sayang luar biasa Abdul Muthalib. Namun kelahirannya membuat para sejarawan itu takjub, karena pada saat beliau lahir langit itu cerah secerah-cerahnya, terang benderang seperti matahari yang tampil siang hari. Tapi sesaat hanya menghadiri kelahirannya, malaikat dan semua makhluk gembira atas kelahiran kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan pada waktu itu raja di sana Heraklius, nggak ada wanita zaman itu, nggak ada, karena wanita adalah benda, wanita adalah barang dagangan, wanita adalah dibawa main judi pasangnya wanita, wanita makanan gandum itu semua satu paket, di gudang adanya ituan, karena wanita dianggap bukan lagi manusia yang normal. Kalau makanan perlunya makan, kalau wanita perlu dipakai kemudian ditinggal begitu saja. Itu pada zaman itu. Sampai-sampai yang lahir punya anak wanita, kepala sukunya harus dikubur karena malunya. Zaman itu zaman jahiliyah, tetapi lebih jahiliyah Romawi, karena sejahiliyah-jahiliyahnya bangsa Arab pada waktu itu tidak ada yang memberi makan singa pakai orang. Camkan itu, masih menghormati nyawa manusia. Sedangkan di Romawi pada waktu itu orang-orang yang lemah buat kasih makan singa piaraan raja. Kalau ada yang menang, maka itu beruntung, disebut gladiator. Sejahiliyah-jahiliyahnya bangsa Arab pada waktu itu, lebih jahiliyah bangsa Asia pada waktu itu, di mana setiap kalah perang, yang kalah itu dikerangkeng, karena semua orang yang kalah perang untuk dijadikan santapan selama beberapa bulan. Gak ada yang makan orang. Sejahiliyah-jahiliyahnya bangsa Arab pada waktu itu, lebih jahiliyah Konfusius pada waktu itu, lebih jahiliyah Persia pada waktu itu, karena di Persia pada zaman itu setiap ayah yang punya anak wanita, maka si ayah berhak menghamili anak sendiri. Nggak ada di zaman itu pada waktu kecuali di sana. Jadi jangan sembarangan nuduh bangsa berjahiliyah. Jangan sembarangan kalau nggak tahu sejarah, saudara. Disitulah Rasulullah lahir, yang kemudian di usianya 12 tahun beliau telah berdagang sampai ke semua penjuru dan menjadi orang yang sangat kaya raya di usia 25 tahun. Bukan orang miskin. Sejarah yang salah kalau menulis beliau ini kerja sama Khadijah. Salah. Justru Khadijah yang kerja sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena barang dagangannya Khadijah dibawa oleh Nabi. Bukan cuma barang dagangannya Khadijah, tapi barang dagangannya Abu Bakar, barang dagangannya Abu Jahal, barang dagangannya Abdurrahman bin Auf, barang dagangannya Abu Lahab, semua dibawa oleh Nabi. Jadi mereka bekerja sama Nabi, bukan Nabi kerja sama mereka. Ibaratnya Pak sekarang para pengusaha, misalnya Indofood taruh barang di Carrefour, kecap Bangok taruh di Carrefour, kopi kapal api taruh di Carrefour, Ajwa Aqua taruh di Carrefour, ya, Indomie taruh di Carrefour. Jadi Carrefour yang paling berperan supaya sampai kepada orang yang mau belanja. Rasulullah itu Carrefour yang berjalan. Semua orang nitip barang sama Nabi untuk Nabi jualin. Jangan sembarangan Pak bilang Nabi miskin. Pada waktu umur 25 tahun tidak ada satupun orang yang tidak berhubungan uang dengan Rasulullah.
Semua orang berhubungan uang. Kenapa? Karena beliau bankir yang pertama di dunia. Tidak satupun orang yang kalau keluar kota pasti nitip barangnya di rumah Rasulullah. Artinya beliau kepala pegadaian pertama di dunia yang mengatasi masalah tanpa masalah. Nggak ada, semua udah pernah berhubungan uang dengan Nabi. Semua berhubungan pinjam dengan Nabi. Semua nitip barang sama Nabi. Di usianya yang ke-25 tahun, beliau sudah punya pembantu. Jumlah pembantunya berapa? 23 orang. Jangan sembarangan, makanya kalau belajar sejarah kalau tak tuntas, enak aja nanti dibilang miskin. Mana ada umur 25 tahun punya pembantu 23 orang. Pada zaman itu siapa yang nggak tertarik dengan dia? Orang terkaya di zamannya, tinggi orangnya, lebih tinggi daripada orang-orang sekitar. Paling tinggi Rasulullah, paling tegak. Bagaimana nggak gagah coba? Rambutnya sebahu. Kalau belum dipotong, kalau dipotong sampai batas telinga. Di kepalanya ada imamah, jidatnya rata datar, alisnya tebal, hampir-hampir menyambung, matanya tajam, berwarna coklat kebiruan, hidungnya mancung, tidak bengkok, mulutnya rapi bersih, giginya putih bersih. Kalau bicara, sahabat suka memanjangkan kepalanya untuk mencium aroma nafas Rasulullah SAW. Kalau bapak pengen ikut Rasulullah, mulailah dari situ. Bu, jawab pertanyaan saya. Cukup ibu bilang iya atau tidak, atau bilang ya tidak sama. Betul, salah, tuh kedengeran. Coba tes, betul. Yang kompak tes, 1, 2, 3, betul, salah. Kedengeran. Biar ibu jadi saksi. Apakah bapak-bapak ini orang yang mengikuti Rasulullah atau tidak? Bu, jawab, betul apa salah? Bapaknya atau suami di rumah kadang-kadang suka marah, betul salah? Lihat, bapak kurang ajar. Haram pak, haram. Seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah sini nasihati aku. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Ente marah. Dan ngaku-ngaku umat Rasulullah kalau masih suka marah di rumah. Jangan ngaku-ngaku umat Rasulullah kalau berlaku kasar kepada istri. Betul bu? Jangan ngaku-ngaku. Malu. Karena Rasulullah seumur hidupnya berlaku lemah lembut justru kepada istrinya. Bapak kalau mau marah selalu di pasar, jangan di rumah. Betul bu? Tenang, saya bela hari ini. Bu, bapak-bapak kalau baru pulang dari mana-mana suka bau ketek, betul salah? Lihat, betul lagi, kurang ajar. Kenapa saya sebut-sebut kayak begitu? Karena Rasulullah seumur hidup gak pernah bau ketek. Sahabat yang bernama Abu Hurairah tidak sengaja melihat Nabi lagi ganti baju. Kata Abu Hurairah, aku melihat ketiak Rasulullah putih, bersih, seperti bulan yang bercahaya dan tidak ada bulu walau selembar pun. Bu, bapak-bapak keteknya ada bulunya, betul salah? Kurang ajar. Yang ngikutin Rasulullah. Bu, bapak-bapaknya kalau baru pulang suka napasnya, suka bau, betul salah? Betul semua, bagaimana ceritanya? Rasulullah napasnya wangi, karena itu dia mainkan apa? Siwak. Mana tas saya, ada tas saya. Saya nggak akan pernah lepas siwak, karena siwak yang membuat mulut tidak ada baunya sama sekali. Bagaimana mau turun ke jalan? Wah, siwak aja kagak mau, bagaimana ceritanya? Jangan ngimpi umat Islam bisa menang. Jangan ngimpi sebelum menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jawaban ibu betul semua? Itu hal yang prinsip. Nabi kalau jalan orang tahu, dicium, ini Rasulullah baru saja lewat sini. Gimana coba? Gagah orangnya, bidang dadanya, top. Dan tertariklah Sayyidatina Khadijah dan kemudian dinikah. Tahu mas kawin yang Nabi berikan? 40
ekor unta betina dengan 500 keping emas. Ente paling seperangkat alat sholat. Betul? Betul? Lihat baginda Nabi Muhammad. Ibu, saya ceritain ya, kenapa unta betina ya. Itulah kendaraan paling mahal di zamannya. Kendaraan paling mahal di zamannya itu unta betina. Di bawahnya unta betina, unta jantan. Di bawahnya unta jantan, kuda jantan. Di bawahnya kuda jantan, kuda betina. Di bawahnya lagi keledai. Itu kendaraan, 5 kendaraan urutan pada zaman itu. Kalau zaman sekarang, unta betina ya Rolls Royce, Lamborghini. Di bawahnya ya Alphard atau Jeep apa gitu ya, ya Hammer. Di bawahnya lagi ya Toyota, Hyundai, Audi. Di bawahnya lagi ya Avanza, apalagi tuh Xenia, apa? Ya begitulah, bijak doyok. Di bawahnya lagi Bemo, Bajaj. Itu urutannya. Di zaman Rasulullah ngasih 40 ekor unta betina yang senilai kalau sekarang 40 Lamborghini. Mana ada orang zaman sekarang, dari zaman dulu sampai zaman sekarang sampai kiamat, mana ada seorang laki-laki yang berani memberikan mas kawin 40 Lamborghini kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 500 keping emas, mana ada? Paling seperangkat alat sholat. Kalaupun emas dipas-pasin sama tanggalnya. Kawinnya tanggal 2 bulan 2, emasnya 2,2 gram. Malu-maluin. Ya Rasulullah, 500 keping Pak. Pangeran Charles saja nggak begitu, Mbak Didai. Yang heboh, Sultan-Sultan aja nggak begitu. Sultan Brunei nikah cuma apa coba? Ini Rasulullah termewah sezaman-zamannya, coba lihat. Maka kemudian Rasulullah 40 tahun berdakwah, menyiarkan Islam, yang mengikuti Islam zaman Nabi Isa. Jangan bilang Nabi Muhammad yang pertama bawa Islam. Hati-hati, ini diselewengin sama ahli sejarah yang palsu. Nabi Muhammad bukan orang pertama membawa agama Islam, karena agama yang dibawa Nabi Isa adalah agama yang keras dong, yang yakin dong. Agama yang pertama dibawa Nabi Isa adalah agama yang dibawa Nabi Musa, agama yang dibawa Nabi Sulaiman, agama yang dibawa Nabi Daud, agama yang dibawa Nabi Ibrahim, agama yang dibawa Nabi Adam, agama. Karena inna dina indallahil. Jelas. Jangan macem-macem bilang agama semua dari Allah. Jangan macem-macem bilang. Jangan macem-macem Pak. Gak boleh begitu. Kesian anak-anak kita ntar bisa hancur berantakan. Apalagi di KTP kalau ada misalnya usulan untuk menghapuskan kolom agama, jangan macem-macem. Rasulullah yang bawa Islam kemarin diutusnya para sahabat-sahabat Nabi di tahun 625. Siapa mereka? Keluarga Ibn Mas'ud yang tiba di Aceh. Kalau sekarang kita sebut Aceh. Tuh makamnya masih ada. Makam tinggi namanya Sibolga. Lihat, silahkan browsing. Presiden Jokowi pernah berkunjung ke makam itu dan membawa sahabat-sahabatnya dari konferensi Islam OKI, organisasi konferensi Islam di Bandung. Beliau membanggakan tentang Islam yang ada di Indonesia. Tapi lihat sejarah kita, masih bilang pedagang mujarab dari India. Bohong. Yang betul itu adalah makam tinggi di Sibolga. Itu tahun berapa? 625 sampai 632. Abu Kasbah tibanya di Tiongkok, Sa'ad bin Abi Waqqas tibanya di Cina. Ntar pada tahun 644 Islam masuk lagi ke Indonesia melalui dakwahnya utusan daripada Utsman bin Affan. Gak boleh diselewengin sejarah. Buya Hamka bercerita demikian. Saudara. Ketua Majelis Ulama Indonesia yang cerita, Ketua MUI pertama udah minta kepada Bung Karno waktu belum jadi MUI,
supaya Bung Karno meluruskan sejarah Islam. Nggak dikabulkan, akhirnya Buya Hamka malah dipenjara oleh Bung Karno. Satu ngomong begitu, biarin, ngomong sejarah nggak boleh tutup-tutupin. Emang Bung Karno dipenjara kok, Habib Rizik juga dipenjara. Shallu ala Nabi Muhammad. Bung Karno dipenjara, Sakmin Pramanegara dipenjara, bukan karena sejarah, tapi beliau dituduh menyiarkan yang ekstrim. Kemudian setelah lepas, Buya Hamka masih berusaha meluruskan sejarah, namun belum juga sampai beliau wafat. Al-Fakir saya sendiri nulis buku untuk meluruskan sejarah, untuk dimajukan kepada DPR RI dan duduk dengar pendapat sama Pak Menteri Nadiem Makarim. Sampai 3 jilid buku sejarah yang saya susun untuk supaya sejarah kita dilurusin. Jangan lagi bilang pedagang Gujarat dari India, jangan lagi. Itu ada buktinya semua. Catatan Cheng Ho yang ditulis oleh Cheng Ho sendiri itu masuk ke Indonesia atas putusan Utsman bin Affan di Holing. Holing itu bahasa Cina-nya, bahasa kitanya itu Kalingga. Yang rajanya namanya wanita, ya, Ratu Sima dan anaknya Ratu Jaisima. 644 saudara, udah masuk ke Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, itu daerah Jepara dan sekitarnya. Di periode ketiga tahun 711 sampai 718, Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah tiba putusannya di kerajaan Sriwijaya Jambi dan Palembang pada waktu itu, yang nama rajanya Sri Indra Farman. Disambut dengan baik. Begitu juga asal muasalnya sebelum Khalifah datang, ada eksodus. Ketika keluarga Han, Genghis Khan, Kubilai Han membunuh di Cina, membunuh orang-orang Islam dan keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas. Betul yang tadi moderator kita, ada eksodus keluar dari Guangzhou sampai menuju ke Palembang Jambi dan tiba di sana dengan pakaian yang sangat sopan, membuat Raja Sri Indra Farman tertarik dan mengajak Islam, dan akhirnya Sri Indra Farman menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk dibawa Islam ke Nusantara. Setelah 718, Islam mulai berkembang perlahan demi perlahan, namun tidak sesemarak ketika pedagang Gujarat datang. Betul, tapi periode keempat pedagang Gujarat itu selalu menyertakan para habaib. Habaib itulah yang awal mula menyiarkan Islam di periode keempat. Para habib yang mulai-mula menyiarkan itu semua. Kemudian daripada itu, saudaraku sekalian dimuliakan Allah, datang pula yang mulia anak daripada Maulana Ishaq. Dan Maulana Ishaq ini adalah keturunan daripada Rasulullah SAW yang ke-27. Nama ayahnya Maulana Akbar, sampai ke Ali Zainal Abidin, sampai ke Husain bin Ali, sampai Imam Husain bin Ali, sampai Ali bin Abi Thalib, sampai Fatimah Zahra, sampai kepada Rasulullah SAW. Namanya anaknya berusia 15 tahun, namanya Maulana Malik Ibrahim. Maka dengan metode dakwah Wali Songo, Imam Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Derajat, dan semuanya itu Islam diterima dari Aceh sampai Papua. Bagaimana tidak, saudara? Islam mengadopsi, nggak mengkafir-kafirkan orang, nggak membid'ah-bid'ahkan orang, makanya diterima. Ini kita zaman sekarang. Zaman dulu orang yang belum Islam diislamin, yang animisme, dinamisme diislamin, nggak dikafirin. Zaman sekarang udah tahlil masih dikafirin, kurang ajar ke mulut. Betul? Jangan bidahin orang dong, jangan kafir-kafirin orang dong, kafiri jangan dong, ya. Gak berhak kita, itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala, kita diem, doain. Tapi akhirannya beda, doain biar dapat hidayah. Tapi dia bukan muslim, doain biar dapat hidayah. Gak berhak itu ngata-ngatain, gak berhak. Yahudi di zaman sahabat itu ada yang masuk surga diimpikan oleh para tabi'in gara-gara anaknya diomelin pada waktu makan di siang hari di pasar di bulan Ramadan. Akhirnya si Yahudi masuk Islam sebelum wafat. Yahudi, ya, jangan simpan mulutmu dari memaki saudaramu lagi kafir-kafirin. Ya, para wali songo itu dia berdakwah dengan musik, musik dikafirin sekarang. Lir ilir tandu rewo
tak ijo royo tak sekute manten anyar Caangon penek no blimbing kui lunyu penek no kanggo basuh dodotiro kumitir bedak ikling dong nandotomo slumatono kanggo sebo mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembak kalangane ya surah surahiyo. Saya nggak tahu itu lagu dakwah, itu lagu Wali Songo, itu Sunan Gunung Jati. Lir tanjure usumilir kayak pengantin anyar. Itu menggambarkan orang-orang yang sedang menuju ke masjid. Caangon bocah angon penek no blinking kui panjat itu blinking. Kok blinking dipanjat? Yang dipanjat tuh pohon durian, pohon rambutan. Blinking kan pendek, kenapa dipanjat? Karena Wali Songo bukan soal panjat blinking. Dia mau cerita segi 5 di blinking itu lunyu pendek lo tuh licin, manjat licin. Emang hujan kan tidak? Dia pengen bilang itu betapa beratnya menjalankan 5, yaitu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Betapa beratnya menjalankan yang 5, yaitu isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ini 5 waktu. Betapa susahnya menjauhkan yang 5. Mau limo, madat, main, mau apa lagi? Madon, madat, main, modon, maling, mabuk. Mau limo, itu mau ceritain itu saudara. Kanggo baso jodoh tiro untuk membersihkan dadamu. Memang sulit jelmatana seperti kain yang rusak. Tapi mumpung masih padang rembulan nih, mesti masih ada waktu. Bagaimana itu dakwahnya masuk ke orang? Wali Songo luar biasa. Jangan dikit-dikit bid'ah. Perjuangan Wali Songo itu wayang bid'ah, nggak ada pada zaman Nabi. Kalau bukan karena wayang, tidak semeriah ini Islam di Indonesia, saudara. Sunan Bonang sebagai dalang, masuknya pakai duit 1 gobang, dihapus masuk duit, diubah oleh Sunan Bonang supaya masuknya pakai jamus, pakai jimat. Jimat apa? Jamus Kalimosodo namanya. Jimat 2 kalimat syahadat supaya orang masuk Islam. Lihat, jangan apa-apa dibid'ahin, saudara. Islam Semarang ini karena dakwah kelembutan daripada Wali Songo, Islam diterima di seluruh Nusantara, saudara. Jangan dikit-dikit bid'ah. Tahlil katanya budaya dari Hindu. Saya bilang 3 hari, 7 hari. Memang orang Hindu mengajarkan itu, tapi orang Islam juga. Wali Songo yang mengadopsi itu. 3 hari kita doain, 7 hari kita doain. Lebih banyak sedekah, lebih bagus untuk orang-orangnya karena pahalanya luar biasa. Dibanyakin. Daripada jarak kumpul, daripada ngobrol-ngobrol, kita baca la ilaha illallah. Jangan dikit-dikit bid'ah. Perlu ada gesek, perlu ada murudan. Biar makan kebuli setelah itu. Maka dibikinlah peringatan Maulid Nabi, dibikinlah peringatan Isra Mi'raj, dibikinlah peringatan Tahun Baru Islam untuk semarakan Islam. Ini dibilang mau bid'ah hari gini. Hati-hati itu mulut. Allah akan menjemahin terlalu lama, udah pas jam 10 tepat 10.00 sesuai dengan yang diminta oleh panitia. Sekarang saya tutup, silahkan panitia kalau ada yang mau tanya jawab, silahkan pas jam 10 tepat. Shallu ala Nabi Muhammad.
Jadi sekarang ini kan kita masih dalam pandemi, mungkin akan menjadi endemi. Terus sikap kita itu seperti apa, Bro? Apakah kita harus tawakal, harus sabar, atau pasrah menghadapi pandemi yang kelihatan agak buntu nih, Kak? Mohon nasihat dari Kakek supaya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjalankan ibadah yang benar, karena kadang-kadang ada larangan untuk tidak ke masjid, ada larangan untuk tidak ingin itu dan sebagainya. Mohon arahannya, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling gampang, yang paling mudah, yang paling indah, yang paling damai, yang paling cepat, ikutin protap deh. Simple. Ikutin Majelis Ulama Indonesia deh. Simple. Simple dan indah. Begitu. Apa kata Majelis Ulama? Ikutin. Dan juga sebagai barometer ada Mekah Al-Mukarramah. Jangan kita petantang-petenteng. Mekah aja begitu ikutin. Kagak ada salahnya, Pak. Kalaupun mereka salah, Bapak nggak salah. Kenapa? Karena kita mengikuti itibar. Kita itibar kepada Majelis Ulama Indonesia. Emang siapa lagi yang kita ikutin kalau bukan ulil amri, yaitu pemerintah, yaitu MUI? Siapa lagi? Kok sekarang boleh nih pengumuman dari Mekah? Mekah udah nggak ada jarak-jarakan. MUI melalui ketuanya Kiai Haji Khalil Nafis, ya, udah minta stop dirapetin lagi. Maka jangan takut-takut untuk menyelenggarakan sholat dengan rapat. MUI udah bilang rapat nggak apa-apa, gelar karpet nggak apa-apa, tapi jaga jarak. Maksudnya jangan pakai akrab-akrab, salaman cipika-cipiki dulu. Pulang-pulang bubar aja. Bilguluk. Cukup gitu. Masker, kalau pamannya nggak ngomong, kadang kalau ini ngomong udah lepas. Dia ngomong soalnya, ya. Kadang-kadang pakai minyak kayu putih biar seger atau apa dan sebagainya. Ikutin, insya Allah selamat di kandung badan. Insya Allah. Dan jangan lupa, nggak mungkin pemerintah mau membunuh rakyatnya, nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Mustahil. Jangan dengerin fitnah-fitnah yang demikian. Mustahil. Ya, pemerintah pasti mau menyelamatkan rakyatnya. Pasti, kalau nggak pasti udah kegulung itu. Pasti udah kejungkal. Pasti udah stroke semua itu. Pasti udah mati semua. Nggak mungkin. Pemerintah pasti, ya, seperti apa kata pemerintah, nggak mungkin rakyat ini mau dibunuh, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kita berprasangka buruk demikian, nggak mungkin. Prasangka baik, ikutin aja. Insya Allah aman, tentram, selesai. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih. Jadi ini adalah kita itu progres. Para bapak hadirin, ibu-ibu, ada yang mau bertanya sekarang? Ya, silakan. Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Saya mau tanya, ada beberapa pertanyaan. Siap. Dari sejarah Islam juga yang Rasulullah sama sahabat itu ada beberapa kejadian perang yang dikatakan perang saudara, ya. Ya. Seperti contohnya ketika Al-Fatih Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu saya pernah baca dan ada tentang video bahwa ada buku Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga dengan bukunya di Rasulullah sendiri. Iya. Nah itu saya harapkan bisa diterangkan. Baik. Yang notabene adalah keluarga Rasulullah Baik. sendiri. Baik. Dari sisi Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah tentunya. Iya. Dari Istri adalah Aisyah adalah istri. Baik. Kedua, pertanyaan saya, saya dengan keluarga ini, saya sedih, saya mau besar, gitu. Karena saya mencintai sama. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu saya sebelum saya ada dari PKN, dari bagi saya adalah terakhir saya lihat beliau memberikan apa ya, feedback secara langsung, karena yang kedua itu kalau saya itu sudah ditahan. Betul. Baik. Nah, pertanyaan saya kedua ini, bagaimana menurut Babe cara kita mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam juga butuh sosok seperti Habib Rizik Syihab.
imam besar Islam. Ya, karena kita tahu kita zaman dulu Islam tidak masuk sampai kepada para sahabat juga sampai seterusnya. Ada tokoh-tokoh yang memang dikenal dengan keras, tegas seperti Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, dan seterusnya. Baik. Maksud saya bagaimana Menyikapi. cara kita yang mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam pun berlaku seperti itu. Baik, insyaallah. Bismillah. Karena zaman sekarang banyak doktrin yang bahkan sudah menggunakan anak kita ini yang masih berpikir soal ya Islam pun nggak boleh kasar, Islam pun nggak boleh keras. Baik, baik. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Pak, bagus pertanyaannya. Saya luruskan. Dengar Pak, saya bertanggung jawab di apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab. Tidak pernah terjadi peperangan antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali. Maaf, antum baca sejarah yang salah. Sayyidina Ali tidak pernah menyerang Aisyah, dan Siti Aisyah tak pernah menyerang Sayyidina Ali. Sayyidina Aisyah tinggal di Mekah Al-Mukarramah, Sayyidina Ali tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Yang terjadi adalah Sayyidina Aisyah ingin menuntut balas, ingin mencari pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan yang tinggal di Syam. Sayyidina Ali tahu Siti Aisyah ke sana justru menguber untuk menyelamatkan Siti Aisyah. Bohong perang itu antara Sayyidina Ali dan Siti Aisyah. Yang ada adalah Siti Aisyah diserang oleh pasukan Kufah, pimpinan seorang Yahudi yang namanya Abdullah bin Ubay. Diserang beliau yang mulia Sayyidina Aisyah. Ketika diserang, maka Sayyidina Ali mengejarnya dan menyelamatkan Sayyidina Aisyah. Tahu Bapak dialog antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali waktu perang Jamal, karena Aisyah mengendarai unta. Sayyidina Ali bukan menyadarkan, karena Siti Aisyah luar biasa, seperti anak panah yang melesak. Dia gak peduli laki atau siapapun, dilawan sama Sayyidina Aisyah dengan gagah perkasanya wanita ini. Ilmunya luar biasa, pengetahuannya luar biasa, semangatnya luar biasa. Sayyidina Aisyah, istri Rasulullah. Sayyidina Ali sampai kerepotan supaya mendamaikan ini. Dipukul untanya supaya jatuh dan kemudian perang mereda. Apa kata Sayyidina Ali kepada Siti Aisyah? Wahai ummahatul mukminin, suatu malam Rasulullah menghampiriku dan berkata, wahai Ali, kata Rasulullah, maukah kau berjanji padaku untuk mengembalikan istriku ketika fitnah berkecamuk? Rasulullah amanatkan ke Sayyidina Ali karena Rasulullah tahu nanti akan ada fitnah kepada Siti Aisyah. Dan Sayyidina Ali menyelamatkan Siti Aisyah dan membawa Siti Aisyah kembali ke Mekah. Pesan Rasulullah, kembalikan istriku, kembalikan ke Mekah Al-Mukarramah. Sayyidina Ali dalam rangka mengamalkan hadis Nabi Muhammad, tidak pernah terjadi. Dan Sayyidina Ali yang berantas itu, pasukan di Kufah, pasukan Abdullah bin Ubay, itu diberantas sama Sayyidina Ali di Kufah. Yang kemudian mereka dendam dan membunuh Husain bin Ali di Karbala. Siapa yang berantas? Siapa yang bantai? Mereka juga, pasukan Yahudi juga. Dari dulu Yahudi itu biang kerok, nggak pernah terjadi. Pasukan Abdullah bin Ubay juga yang membelot dalam perang Uhud, pasukan dia juga yang menyerang. Jadi jangan pernah dengarkan sejarah yang salah. Saya bertanggung jawab. Ente datang ke rumah, ente tunjukkan semua kitab-kitabnya. Ya, datang ke rumah, saya tunjukin semua kitabnya. Yang lurus, yang benar, bukan kitab-kitab yang membenarkan satu pihak, bukan. Kitab itu sah dan betul dan diakui kebenarannya. Sampai saat ini kita masih menuduh demikian, tidak. Jangan saudaraku, jangan menuduh demikian. Yang kedua, bagaimana menyikapinya? Ajarkan dengan baik, kenalkan dengan baik, dengar ceramah dari awal sampai akhir. Ya, di mimbar Rasulullah memang demikian, tapi di forum tidak demikian. Di mimbar Rasulullah sampai sahabat telinganya panas, sampai mereka menengok kiri kanan, seolah-olah ada musuh yang ada di belakang. Begitu semangatnya Rasulullah di mimbar. Jadi kalau di mimbar lihat orang semangat, bukan berarti enggak. Habib Rizik jangan tuh maksud, di mimbar memang luar biasa.
seperti macan podium, tapi akhlaknya luar biasa. Saya bersumpah Pak, saya sendiri yang senantiasa suka mendampingi, belum pernah saya lihat akhlak seindah Habib Rizik secara langsung. Belum pernah. Antum datang ke rumahnya, antum bakal dilayani seperti Mbak Raja. Yang lain beliau sendiri. Mau masak ketupat, beliau yang sendokin, beliau yang tuangin. Antum bikin kopi, beliau yang bikinin, beliau yang sajiin. Dan beliau sama menghormatinya yang datang ke rumahnya. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, sama dihormati. Mau ateis, sama dihormati. Tanya semua orang yang pernah bergaul dengan dia. Tanya tuh semua. Tanya orang-orang Kristen pendapatnya. Sebelah rumahnya adalah pendeta. Sebelah rumahnya itu pendeta. Tanya pendeta itu bagaimana akhlaknya Habib Rizik. Beliau dihukum cuma karena beliau berkata saya merasa sehat. Beliau dihukum cuma karena ya, kata-kata itu. Saya merasa sehat, dihukum 4 tahun. Tapi beliau terima. Beliau waktu itu ke Mekah, tidak, demi Allah bukan kabur. Tapi pada waktu itu dalam rangka untuk menyelamatkan. Andai kata beliau difitnah luar biasa. Dan sekarang Bapak Tito Karnavian telah menerbitkan surat SP3 bahwa beliau difitnah dalam cat-cat mesum itu. Setelah difitnah, beliau dipulihkan, baru beliau kembali. Hati-hati, kalau nggak paham, kalau nggak tahu situasi, jangan suka bernuansa jelek. Beliau nggak ada jadwal ceramah di 212, tapi karena Pak Ma'ruf Amin tidak hadir, beliau gantikan khutbahnya. Ya, yang bicara pada waktu itu kan saya orang panitia Pak. Yang bicara itu dari DPR Pak Hidayat, dari ulamanya Agim, doanya Ustaz Arifin Ilham. Ceramah inti Bapak Tito Karnavian, khutbah Jumat Bapak Ma'ruf Amin. Kurang apa 212? Tapi lihat fitnah sampai sekarang kayak begini. Makanya mudah-mudahan ini para penceramah, para dai yang mendengarkan dan menyebarluaskan ini, sebut apa yang saya sebut saudara, biar umat tahu bagaimana faktanya. Jangan ceramah kan harus menyejukkan. Kalau mesejuk tuh praktek wudhu aja sekalian saudara. Ceramah mesti sampaikan yang hak, yang benar. Begitu ya Pak ya. Itu oknum, jangan salahkan semua. Ya, oknum jangan salahkan semua. Hati-hati kalimat ini. Ya, oknum yang bersalah jangan sampai semuanya salah. Lihat orang Yahudi di zaman Nabi, dia tarik wanita, seorang wanita kerudungnya ditarik sampai kebuka, sampai jatuh, guling-guling di pasar. Nabi nggak pernah nyalain Yahudi, tetap Yahudinya dilindungi. Yang Nabi cari yang bersalah. Orang yang bersalah kemudian Nabi hukum, karena Nabi presiden, Nabi raja, Nabi pemimpin. Dihukum sama Nabi hanya yang bersalah, satu orang. Lihat sekarang kita nggak adil. Kemarin ada Pak polisi yang bersalah membanting seorang anak. Sekarang institusinya diomelin, dimaki-maki. Haram ya akhi, nggak boleh demikian. Institusi Polri itu pelindung negara, TNI itu pelindung negara. Kalau ada yang salah, oknumnya yang bersalah, adili dengan pengadilan militer, selesai. Jangan bawa-bawa polisi ini dikatain apa tuh warung coklat, nggak boleh saudara. Saya paling marah kalau umpamanya kita menyamaratakan itu nggak adil. Kita bersikap namanya, ya nggak adil namanya bersikap. Mesti fair, mesti konsisten, mesti yang benar dibilang benar. Kok institusi Polri dimusuhin? Ini ada orang yang adu domba. Jangan, mereka sahabat kita, mereka pelindung kita, mereka lindungi kita. Betul? Kalau ada oknum yang bersalah, itu dia oknumnya. 1, 2, 3 mungkin oknumnya. Tapi umpamanya secara institusi nggak boleh dimusuhin. Banyak orang baik di dalamnya. Begitu juga TNI dimusuhin lagi, tidak bermanunggal dengan rakyat. Nggak boleh. Kalau ada yang salah itu oknum. Belajar sejarah dengan lengkap sehingga kita bisa bersikap. Bukan saya nyari muka, nauzubillah min dzalik, bukan. Dengan lengkap. Jadi kita bisa bersikap. Ya, jangan kata-kata ini partai dikata-katain. Kalau ada yang jelek dalam partai mungkin, tapi jangan partainya dong. Ya, karena Nabi nggak begitu. Yahudi nggak dibenci sama Nabi kecuali satu orang yang jahat. Semua Yahudi nggak dibenci. Walaupun akhirnya nggak boleh masuk karena semuanya bersekongkol dalam perang Uhud nanti. Itu lebih Ubay yang brengsek diusir sama Nabi. Ya, jadi begitu ya. Kalau oknum ya oknum. Kalau institusi nggak mungkin begitu. Hadirin, saya nggak bisa berlanjut lama. Udah 10 lewat seperempat, kelamaan bicara karena masih jauh perjalanan, masih ke Cilegon, 3 jam perjalanan masih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan doain telah hasiniyah oleh kulin yakin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Allah tajadi
La syifa'un illa syifa'uka syifa'un la yughadiru saqama. Semoga yang hadir di tempat ini semua tidak satu pun yang hadir melainkan Allah sehatkan seluruh jasadnya. Amin. Al-Fatihah. Al-Haziniyah wa likullinya bin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun yang hadir di tempat ini melainkan dia punya hutang. Allah bebaskan semua hutangnya. Wa minatuka min hammi wal hazan, wa a'udzubika min al-'ajzi wal kasal, wa a'udzubika min al-jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Dan kita doakan para polisi yang menangkap para pinjaman online itu, beliau dimuliakan karena mereka semua memberantas riba di Indonesia. Al-Fatihah. Al-Haziniyah wa likullinya bin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak satu pun yang hadir di tempat ini melainkan Allah membuatkan beliau dan yang hadir di tempat ini menjadi orang yang kaya raya. Ya Allah, tidak ada kesusahan dalam hidupnya. Ya Allah, mulia keturunannya. Ya Allah, amin ya Allah. Al-Haziniyah wa likullinya bin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi halalikan haramik wa bi ta'atika amma sifatika amma siwak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rabbi, Al-Haziniyah wa likullinya bin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tempat ini ya Allah, dan dia belum punya jodoh, kirimkan ya Allah jodoh yang terbaik dari